Shalom, selamat pagi seluruh siswa yang ada di rumah. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian yang juga ada saat ini di dalam ruang Zoom ibadah. Salam damai bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Namun saya melihat tampilan di layar dari jumlah yang hadir di Zoom pada pagi hari ini masih jauh dari jumlah yang seharusnya. Mungkin mereka masih macet di udara ya, jadi masih susah untuk masuk. Tapi dengan waktu yang sudah tepat, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari anak-anak sekalian yang ada di rumah, jika ada perangkat-perangkat yang lain yang belum kita butuhkan untuk menikmati ibadah ini, boleh dikesampingkan dulu ya. Disingkirkan dulu sejenak. Biarlah perangkat yang kamu gunakan saat ibadah dan hatimu boleh menikmati Tuhan di dalamnya. Mari bersaat teduh sejenak untuk kita boleh memasuki ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini bersama-sama untuk kita boleh beribadah menghadap hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah siswa yang kesekian kalinya. Tapi saya berharap ibadah kita tidak berlalu dengan sia-sia. Kita siapkan setiap hati kita, pikiran kita, fokus untuk beribadah. Kita akan segera memulai ibadah pada hari ini. Mari kita katakan bersama, kita angkat satu pujian. Besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita dan takut akan Tuhan. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
Mari kita menyerahkan ibadah kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah menolong menyertai kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di rumah. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami masing-masing. Dan kami bersyukur hari ini di mana kami lagi boleh beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Dan biarlah juga kami semua, termasuk anak-anak kami yang ada di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kami boleh sungguh-sungguh boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan kami juga boleh menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan yang kami akan dengar. Terima kasih Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nat pemimpin kita diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sungguh ayat ini boleh membawa kita untuk masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita responi ayat ini sambil lebih dalam lagi merenungkan perbuatan kita yang seringkali melanggar atau menyimpang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan, yang seringkali ada dalam hati nurani kita. Kita seringkali membuat pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Tetap setia, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Mari kita nyanyikan dengan takut akan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lakuilah kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kita akan mulai dari awal lagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, Lihat hatiku Tuhan. apakah ku sungguh Seringkali ya Bapa, mengasihimu, kami melakukan pelanggaran kami. Yesus, Sungguh Kau Tuhan, yang Maha Tahu ajar kami Tuhan untuk melakukan dan segala apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. tak ada Karena tak ada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. bagimu. Aku lihat kebaikan
Ya Bapa dalam surga, ini kami Tuhan, dengan penuh kekurangan kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengenal setiap kedalaman hati kami ya Bapa. Seringkali kami melakukan apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Sungguh Tuhan, kami manusia lemah yang tak berdaya. Kami mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sungguh Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk terus bersama dengan Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap hidup kami. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap hati dan pikiran kami, setiap tutur kata kami dan perbuatan kami, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur atas semua pengampunan Tuhan bagi kita. Berita anugerah yang Tuhan berikan dalam diri kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mensyukuri berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Kita akan mengekspresikan sukacita kita karena kita mendapat keselamatan. Kita akan angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Kalian angkat pujian ini dengan sukacita, bertepuk tangan. Mari anak-anak, kita ekspresikan kesenangan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi mengekspresikan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan
dengan tema percaya dan menerima Kristus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Erik. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari siapkan hati kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Silakan ini. urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kita satu di dalam doa.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui penyampaian firman Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat mengerti, memahami, dan mengalami firman-Mu. Baik kami yang di sini, semua Bapak Ibu guru, juga anak-anak dalam ruangan Zoom masing-masing. Tuhan memberkatinya. Terpuji termulialah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu guru, anak-anak semua yang ada di ruang Zoom, apa kabar? Besar harapan saya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Meski saat ini adalah saat yang tidak gampang kita hadapi, tapi kita percaya tangan Tuhan menuntun kita. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Saya membacakannya bagi kita. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukannya di kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita hari ini adalah, mari kita perhatikan slide yang pertama. Iya, tema kita adalah percaya dan menerima Kristus. Ini tema yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan Kristen. Dalam tujuan yang disampaikan kepada saya, paling tidak ada 2 tujuan. Dan ini yang akan saya sampaikan kepada kita. Percaya dan menerima Kristus. Kalau percaya, ya anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, setan juga percaya. Sekali lagi, kalau percaya, setan juga percaya bahwa ada Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksud di sini bukan sekedar percaya. Nah, kita sampai harus kepada yang kedua, yaitu menerima Kristus. Nah, saya menjelaskan kepada kita tentang latar belakang dari teks ini, supaya kita punya gambaran yang nyata. Bagaimana ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Roma di ayat 9 dan 10 tadi, bahwa harus mengaku, menerima, dengan mulut mengatakan percaya, maka kemudian diselamatkan. Apa maksudnya ayat-ayat itu? Nah, saya menjelaskannya bagi kita. Oke, perhatikan slide kita ini. Jadi situasi jemaat Roma pada waktu itu adalah jemaat yang multikultur. Multikultur itu beraneka ragam. Beraneka ragam maksudnya paling tidak ada dua golongan, ya. Paling tidak ada 2 golongan besar dalam jemaat Roma. Satu yang namanya golongan Yahudi, sekali lagi, satu yang namanya golongan Yahudi, dan satu lagi adalah golongan non-Yahudi. Golongan non-Yahudi ini biasa disebut Yunani. Yang dimaksud bukan orang Yunani, bukan. Tetapi istilah Yunani pada waktu itu dikenakan Paulus kepada jemaat-jemaat di luar orang Yahudi adalah karena pada waktu itu kebudayaan Yunani begitu amat sangat mendasar dalam kehidupan dunia pada waktu itu. Yunani menguasai dunia dalam kebudayaan. Walaupun Romawi dalam perbudakan secara politik, tapi Yunani menguasai dunia. Nah, jemaat ini
ada dua golongan, satu golongan Yahudi dan satu lagi adalah golongan non-Yahudi. Nah, menjadi permasalahan ketika kekristenan tumbuh di situ. Yang golongan Yahudi mengatakan seperti ini, ya, yang golongan Yahudi. Kita tidak hanya percaya Yesus, kita tidak hanya menerima Yesus supaya kita selamat. Tetapi kita juga harus percaya Yesus, menerima Yesus, tapi pakai embel-embel apa? Embel-embelnya namanya harus ini, harus itu, harus melakukan hukum Taurat, harus ini dan sebagainya. Itu artinya orang di luar orang Yahudi harus masuk dalam kebudayaan Yahudi dulu. Harus disunat, harus melakukan hukum Taurat ini, baru kemudian diselamatkan. Ajaran itu disebut dengan ajaran Yudaisme. Ajaran Yudaisme itu dalam konsep sekarang itu begini. Percaya Yesus saja tidak cukup. Menerima Yesus saja tidak cukup. Harus Yesus plus ini, plus ini, plus ini, plus ini. Maka saya selalu pakai istilah ini iman Yesus plus plus. Percaya Yesus harus disertai dengan bawa persembahan, bawa ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, inilah konsep Yudaisme, konsep yang lama, konsep agama Yahudi. Padahal konsep Kristen adalah seperti apa? Kita lihat slide berikut. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah ini, ya. Jadi iman Kristen tentang keselamatan adalah anugerah. Sekali lagi. Iman Kristen tentang keselamatan adalah anugerah. Tidak dibutuhkan satu pekerjaan baik dari kita demi dan untuk selamat. Ini berbeda dengan Yudaisme. Kalau Yudaisme bilang, lakukan ini dulu, lakukan itu dulu, lakukan ini dulu baru selamat. Kalau konsep teologi yang benar, teologi Kristen yang benar, iman Kristen yang benar tentang keselamatan adalah anugerah. Apa itu anugerah? Ini saya sebutkan 2 ayat buat kita. Yang pertama, Efesus 2 ayat 8, 9, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Allah. Bunyinya seperti ini. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita bisa percaya Yesus, menerima Yesus, semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Siapa saya, siapa Bapak Ibu, siapa anak-anakku, murid sekalian, kita bisa percaya Yesus. Itulah anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Pemberian tanpa syarat. Pemberian dari Allah kepada orang, kepada pribadi tertentu yang mestinya tidak layak menerima. Tetapi Tuhan kasih itu. Itulah konsep keselamatan iman Kristen yang benar. Yaitu anugerah. Yang kedua, saya mengutip ayat Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau kita selamat bukan usaha kita untuk selamat, tapi karena Allah yang turun menyelamatkan kita. Karena begitu besar, tadi ada di dalam nats tadi yang disampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata mengaruniakan, karunia, karis, anugerah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa setiap orang itu? Saya. Siapa setiap orang itu? Bapak Ibu guru. Siapa setiap orang itu? Anak-anak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah konsep anugerah, konsep keselamatan yang Paulus sampaikan kepada jemaat Roma. Bahwa kamu diselamatkan bukan karena kamu melakukan ini, itu, bukan. Tetapi karena anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Nah,
Tapi ada penekanan di situ. Anugerah Allah ini, keselamatan ini harus diterima dengan iman. Ya, harus diterima dengan iman. Apa itu iman? Iman itu ketika saya percaya Yesus bahwa dia, tadi Kisah Rasul 4 ayat 12, Nats pembimbing kita mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang diselamatkan, hanya nama Yesus. Itu kita terima dengan iman. Tuhan, hanya melalui Engkau. Hanya Engkau satu-satunya jalan. Sekali lagi, tidak ada, memang benar, ada banyak jalan ke Roma. Tetapi untuk jalan keselamatan, only one, hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus kita terima dengan iman. Saya percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat saya. Dia datang menyelamatkan saya terima dia. Maka kita lihat slide selanjutnya. Nah, pertanyaannya begini bagi kita ya, anak-anak, perhatikan ya, Bapak Ibu guru kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Atau kita hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen saja? Pak Pendeta, saya sudah Kristen dari sejak lahir, kakek nenek saya juga Kristen. Sekali lagi, yang menyelamatkan kita bukan agama Kristen. Sama seperti konsep jemaat Roma. Bukan agama Yahudi. Bukan konsep Yudaisme. Bukan. Maka kita cek and recheck. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Atau kita hanya sekedar label seorang yang beragama Kristen? Mari kita lihat slide selanjutnya. Coba perhatikan begini. Di situ Paulus katakan mengenai kata mengaku dengan mulutmu. Apa kata mengaku? Kata mengaku dalam teks aslinya adalah homologesis. Dari kata dasar itu homologeo. Sebenarnya kata ini memiliki beberapa pengertian selain berarti to declare atau say plainly. Kata ini lebih mengatakan dengan jelas, ya, menyatakan secara terang-terang. Tidak malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak simpan-simpan, tidak malu. Yes, saya percaya Tuhan Yesus. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, kita katakan itu. Itu namanya to declare, ya, to declare. Kemudian ada lagi namanya say plainly, mengatakan dengan jelas. Jangan diam-diam, tetapi juga jangan sembarangan. Nah, hal ini menunjukkan secara terang-terang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Benar-benar dia adalah Tuhan saya. Jadi kita diselamatkan karena menerima keselamatan itu dengan pengakuan kita. Ya Tuhan, hanya Engkau juru selamat saya. Itu yang dimaksud. Maka selanjutnya kita perhatikan. Slide selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang kalau kita sudah menerima dia, bagaimana menerima Yesus? Tadi saya sudah jelaskan. Mengaku dengan mulut, ya, menerima dalam hati. Banyak orang punya pengalaman yang berbeda. Saya Kristen sejak lahir, tapi saya lahir baru terima Yesus kelas 6 SD. Nanti anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru juga bisa cek. Ini anak-anak murid, apakah masing-masing sudah mengalami yang namanya lahir baru. Nah, tadi ada Yohanes 3 ayat 16 yang disebutkan. Tahukah kisah kita? Yohanes 3 ayat 16 adalah berbicara tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, tetapi dia tidak tahu jalan keselamatan. Nah, hari ini ada banyak orang Kristen yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, belum menerima Yesus. Maka setiap kita, hari ini firman Tuhan disampaikan, apakah kita benar sudah menerima Yesus di hati? Saya mengalami itu kelas 6 SD. Saya membuka hati, menerima Yesus. Kristus tinggal dalam hati saya. Dia menjadi Tuhan, Juru Selamat, Raja saya. Bukan soal agama Kristen semata. Maka bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan? Kalau Kristus ada dalam hati saya, menguasai pikiran saya, tentu bagaimana kita hidup? Tidak sekedar hidup,
Paulus katakan, hidupku yang sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Artinya totalitas hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh kita, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan setiap kita yang membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus menjadi nyata dalam perilaku hidup kita. Yang pertama, kepada jemaat di Korintus, Paulus secara tegas mengatakan begini. Sebagai kawan sekerja Allah, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan, perhatikan di situ saya tulis, jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang telah kita terima. Kalau kita bisa percaya Yesus, please pegang sampai mati. Jangan menyia-nyiakan iman kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 2 ayat 12. Dikatakan itu adalah menjaga keselamatan yang sudah diberikan. Paulus pakai istilah mengerjakan. Apa itu mengerjakan? Maksudnya begini. Keselamatan kita terima, jangan diam-diam saja begitu. Tetapi harus dikerjakan keselamatan itu. Bagaimana caranya? Berdoa, baca Alkitab, berkarakter baik, ikut ibadah, hidup kudus, jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati, jaga langkah kaki kita, jaga sikap kita. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Bukan mengerjakan untuk selamat, bukan. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus menjaga keselamatan yang Tuhan beri. Itu tanda yang kedua. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka Tuhan Yesus menjadi nyata dalam aktivitas hidup kita. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di gereja, bukan hanya jam ibadah begini, tapi keseluruhan hidup kita benar-benar adalah keselamatan yang sudah kita terima dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi teladan di mana saja kita berada. Paulus katakan ini kepada Timotius. Hai Timotius, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Anak-anakku sekalian, anak-anak SMA, perhatikan, meski masih muda, bukan tidak mungkin Tuhan mau pakai kalian untuk menjadi berkat bagi orang tua, bagi lembaga, bagi gereja atau di mana saja. Itu sebabnya minta supaya Tuhan pimpin kata-kata kita, tingkah laku kita, sikap kita, seluruh kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. 3 hal ini yang ingin Pak Pendeta sampaikan buat kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau ada di antara kita belum mengerti secara jelas tentang lahir baru, tentang buka hati terima Yesus, tentang menerima Dia, saya pikir ada Pak Pendeta, ada Bapak Ibu guru di sini. Kita dapat melakukan konseling kepada semua anak-anak. Sebab hidup yang berarti adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukan firman-Nya, hidup berkenan dan menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Slide selanjutnya. God bless you. Mari kita satu di dalam doa. Tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Silakan. Dalam sikap doa, anak-anak, Bapak Ibu guru kita semua, tundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan tadi. Coba diingat-ingat, siapa kita? Apakah kita lebih baik dari orang lain? Apakah keluarga kita lebih baik dari orang lain sehingga kita mendapatkan keselamatan? Tidak. Keselamatan yang kita terima dalam Yesus murni anugerah, pemberian Allah bagi kita. Itu sebabnya patut kita naikkan syukur, lalu kita jaga ini. Jangan menyia-nyiakan. Lalu kita jaga keselamatan ini. Lalu kita menjadi teladan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jika ada di antara kita yang belum mengerti lebih jelas tentang ini, saya berharap bisa menghubungi pihak sekolah. Untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, siapa saja masuk dalam pelayanan pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingat kehidupan kami. Kami diselamatkan. Siapa kami Tuhan? Tidak ada andil kami di situ. Tetapi kemudian kami selamat. Kami percaya. Oh Tuhan, terima kasih untuk anugerah ini. Dan tolong kami masing-masing, baik para siswa, Bapak Ibu guru, sekolah ini, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kami meneladani hidup yang sudah diselamatkan. Terima kasih.
Tuhan berkati kami semua. Bapa, meteraikan firman-Mu di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Erik. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang diberikan, sungguh sangat memberkati kita. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau tilik setiap hati kita. Apakah kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, percaya dan menerima Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Hanya Kau. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami telah beribadah. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bersama boleh naik ke hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Firman yang begitu indah, bahwa kalau kami mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Engkau Yesus yang telah mati bagi kami bangkit dan hidup, maka kami diselamatkan. Meteraikan firman ini Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Bapa yang baik, kami menyerahkan untuk seluruh siswa-siswi kami hari ini dalam belajar, dalam menerima pelajaran. Tuhan menyertai mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka antusias dan semangat, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong masa depan. Tuhan, kami doakan Bapak Ibu guru yang mengajar, Tuhan juga menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan hikmat, sehingga proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami doakan sekolah kami, Sekolah Kristen Tiara Kasih. Berkati sekolah ini Bapa,
Karena kami tahu bahwa sekolah ini mengemban misi Allah. Tuhan, biarlah sekolah ini diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami doakan juga bangsa dan negara kami. Secara khusus pandemi virus corona yang saat ini dalam proses vaksinasi di negeri kami. Kami rindu bahwa kelak tidak lama lagi virus ini akan berakhir dan kami boleh melakukan kegiatan kami secara khusus di sekolah kami boleh belajar lagi seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Amin. Ya. Pertama-tama kami keluarga besar SMA Kristen Tirakas mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Erik pada pagi hari ini yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah boleh memberikan atensi ketika melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, mungkin ada ketidakstabilan internet tadi, ya, bisa mengganggu di dalam berjalannya ibadah ketika kalian boleh menerimanya di sana. Ya, sekali lagi, ya tentunya inilah ada kelemahan-kelemahan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lewat Zoom, ya. Tetapi itu tidak mengurangi hikmatnya ibadah dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Jika kamu tadi boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati, maka kamu juga akan merasakan hadirat dan berkat Tuhan di dalam ibadah yang sudah boleh kita lakukan. Terlepas ada gangguan di sana sini dari internet. Yang ketiga, saya menyampaikan kepada seluruh siswa, nanti boleh disubmit untuk catatan khotbah yang sudah kamu boleh buat, ya, baik itu khotbah online di rumah yang sudah kamu catat selama bulan Februari Maret, mari nanti masukkan di Google Classroom untuk boleh dilaporkan. Dan terima kasih juga untuk semua guru-guru yang sudah boleh mendampingi. Dan kami terus boleh menghimbau seluruh siswa ketika ada kegiatan kita untuk bersama-sama, terutama pada saat ibadah, senantiasa responsif untuk boleh membuka kamera ketika itu tidak ada persoalan dengan perangkat kita. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.